والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawm hadid. Shadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di Masjid Babus Salam. Pertama, kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat. Semoga selalu Allah berikan sehat, keluarga kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini saya saat waktu berziarah ke Bangkalan, Madura, ada satu masjid besar di sana. Tiba-tiba saya mau pulang meninggalkan masjid tersebut, ada 4 kitab yang sedang ditaruh di depan, diperjualbelikan. Di antaranya kitab yang saya pegang ini adalah karangan seorang ulama besar di Madura bernama Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Saya beli jamaah sekalian, dan ternyata ini kitab nasihat yang amat penting untuk kita. Nama kitab ini adalah Isti'dadul Maut fil Hassi ala Dzikril Maut. Ini kitab artinya persediaan kematian di dalam membahas mengingat kematian. Ini beliau ini almarhum Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Di dalam bukunya ini beliau hidup sekitar tahun 1925 jemaah. Ya. 1925 itu catatan wafatnya. Bulan Ramadan beliau wafat, hari Kamis, lahirnya hari Kamis, wafatnya hari Kamis 1343 Hijriah al-Muafiq, bercocokan dengan Masehnya 1925. Beliau wafat 1925. Kita belum ada ya di sini. Ini kitab cukup tua juga nih jamaah nih. Tapi yang saya angkat ini masalah tentang beliau menyampaikan dalam kitab ini tentang persiapan apa untuk kita menghadapi kematian. Ya, ini sekarang ini orang banyak lupa mati jemaah. Jadi kalau orang sudah lupa mati, bagaikan kendaraan nggak ada remnya. Dan orang yang hidup gaya mati, orang yang hidupnya itu ingat mati gitu. Aku akan begini, akan begini.
bagaikan kendaraan punya rem. Beliau memberikan perumpamaan. Beliau bilang dalam kitabnya ini, bagi yang hidup di dunia tentang mengungkap alam akhirat nanti, itu beliau mengumpamakan bagikan janin dengan negeri dunia ini kehidupan, dengan kita dengan akhirat. Bahasa beliau bilang begini, wa ba'du fa innal hayata dunyawiyata binisbati ilal maut kal janin binisbati ila hadil hayah. Kehidupan dunia ini diumpamakan seperti janin. Kalau bayi makan udah keluar dalam perut. Janin itu dia akan melanjutkan kehidupan setelah di perut, akan hidup di alam ini nih, alam dunia. Apa janin itu percaya setelah nanti meninggalkan alam perut ibunya akan pindah ke alam yang ini? Janin belum percaya, karena itu janin masih berada di alam perut ibu, bagaikan kita gitu. Apa iya ada negeri setelah ini, ada alam setelah ini? Padahal itu alam setelah dan sesudah-sesudahnya bukan lebih kecil, lebih luas. Janin misalnya dikabarkan, kamu nanti akan pindah, cuma 9 bulan kamu di sini. Nanti ada alam setelah ini, namanya alam dunia, lebih luas. Ini diberikan perumpamaan begitu misalnya. Itu janin cuma bilang begini-gini aja ya. Hatinya nggak yakin apa iya, karena dia udah hampir 7-8 bulan hidup di situ, masa iya ada alam lagi sih? Dikabarin alamnya lebih luas. Kendaraan ada mobil sana, ada ini, ada ini. Ya goleng sih, goleng, iya. Tapi di hati itu janin gak percaya. Seperti itu pula kita sekarang berada di alam dunia. Ada berita nanti ada alam akhirat. Allah menyinggung itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, tidak seluruhnya, wa minan nas, dari sebagian manusia. Nah, ini yang sebagian ini nih. Mudah-mudahan kita bukan termasuk sebagian ini. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mulutnya beriman kepada Allah, beriman ada hari akhir, ada hari penghabisan, ada hari kiamat. Nanti gini ini. Percaya dia, janji Allah nanti ada hari akhir, ada kubur, ada ini, ada barzah, ada ini. Tapi di ujung ayat itu wa mahum bimu'minin. Wa mahum bimu'minin. Mereka tetap enggak beriman. Itu yang sebagian. Kita bukan sebagian yang tidak beriman. Kita yang termasuk adalah hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita termasuk orang yang percaya, yakin adanya gaib, adanya alam setelah ini, ada alam kubur, ada alam barzah, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Beliau mengatakan, manfaatnya apa kita ingat-ingat mati? Adakah manfaatnya? Beliau bilang, Syekh Muhammad Khalil mengatakan, fa'lamu ibadallah inna man kana lil mauti dzakiran. Kita orang yang beriman harus selalu ingat kematian. Wa kana lil mauti musta'iddan, dan kita harus punya persiapan untuk mati itu. Dia mengutip seorang ulama besar, Abu Ali, mengatakan ad-diqaq, man aktsara min dzikril maut, siapa yang suka banyak ingat mati,
akrama bisalasin, akan dimuliakan, diberikan ada 3 hal. Kita ingat mati gitu. Bagikan kendaraan punya rem. Apalagi nanti nih udah akhir-akhir tahun orang lupa mati dah. Yang ada di villa lupa mati, yang joget-joget di lapangan lupa mati, yang bakar jagung lupa mati, ya, yang ada di Taman Impian Jaya Ancol nunggu jam 00 lupa mati. Bukan lupa mati lagi, lupa subuh lagi besoknya. Lupa subuh. Jadi sebagian manusia ada yang begitu jamaah. Kita bukan termasuk, mudah-mudahan. Kita yang udah diingatkan sholat aja udah diingetin mati. Kita sholat diingetin mati. Sholat kita tulak pinggang apa sedekap? Sedekap. Nanti kita bakal sedekap. Kita umroh, kita pergi haji, diingetin lagi. Ada kain putih dikasih oleh ya bagian dari pimpinan jamaah, kasih apa? Kain ihram. Itu yang pakai baik umroh maupun haji, pakaian wajib itu. Kain putih bakal kita pakai kan nanti? Pakai. Semua zakat mengingatkan kita harta apa yang kita manfaatin, yang dikeluarkan itu manfaat. Kita mati nanti harta mana yang akan ikut? Jadi pertama manfaatnya orang ingat mati. Pertama adalah akrama bi ta'jili taubah. Orang itu akan segera-segera taubat. Mau maksiat terus udah umur sekian, mau jauh dari Allah udah tua begitu, kapan mendeketin Allah? Ngerinya waktu saat ajal tiba kita lagi jauh sama Allah. Itu yang kita khawatirin jamaah. Bukan husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Itu yang diminta oleh orang yang ngerti mati itu. Apakah aku termasuk nanti akhir hayatku su'ul apa husnul? Ujungnya baik atau buruk? Ini orang yang ingat mati jamaah. Itu yang selalu minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. Enggak ada manfaatnya saya punya harta semua yang ada sekarang ini kalau di ujung akhir hayat saya su'ul khatimah. Capek. Kita nyari dunia capek, tapi ujung-ujungnya sial. Kelas 6 capek, dari kelas 1 sampai kelas 6 capek 6 tahun. Ujungnya gak lulus. Bapak udah nganterin sampai 6 tahun tiap pagi, kehujanan. Ibu kita udah nyiapin makan pagi, dibawa pakai ini. Jam 3 baru pulang, jam 3 sore. Gak lulus. Itu 6 tahun. Umur SD. Kita yang 70, yang 80, ujungnya su'ul khatimah. Jadi manfaat kematian yang kita ingat akan diberikan kita ini selalu segera bertobat. Selesai sholat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita mengakui di hadapan Allah salat kita ini salat yang diterima apa salat yang gimana ya Allah. Kita dalam salat ini kehusuan kita ini konsentrasi enggak kepada Allah atau sedang ngikutin imam aja itu. Hati kita kosong. Tahu enggak hati kita kosong? Bagaikan orang nelpon di HP kita. Kita enggak dengerin. Itu namanya kosong hati kita. Orang nelpon saudara kita dari jauh. Kita aja deklar apa Pak tadi? Terus tahu saya lupa apa nih ngomongnya. Telepon udah setengah jam. Lah ya mungkin kupingnya budak kali ya. Ya oke ya. Anak nanya, "Pak, paman bilang apa, Pak?"
tadi waktu dia bicara sama papa, tahu saya lupa. Orang sholat yang kosong hatinya, nggak konsen kepada Allah, saya berikan perumpamaan yang gampang. Sama juga orang nelfon kosong. Banyak juga orang yang sholatnya kosong, cuman gayanya doang, iya. Gayanya rukunya, sujudnya, iya. Tapi ditanya, kata malaikat, kamu rasakan apa dalam sholat? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Tuh bagi orang nelfon, nggak apa. Karena kita dapat telepon kan harus jauh, iya. Apalagi di sana nadanya sedih, kita ikut sedih. Ada yang ini meninggal, dikit, ya Allah, iya. Wah, itu namanya nyambung. Ada orang sholat gak nyambung, gegaruk mulut. Nelpon dari perhatiin apa omongannya, gegaruk mulut. Kadang-kadang telepon ditaruh di sini, ngomong sendirian. Ya, itu kalau ahli elektronik, teleponnya tuh harus dicuci lagi, dibersihin. Kalau ahli tasawuf, hati kita tuh mungkin banyak kotoran, jadi nggak ada sinyal kepada Allah. Kan itu salah satu intinya kita menghadap pada Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu tuh yang jadi aflah. Beruntung, berbahagia, sukses orang beriman. Bila dia sholat, dia merasakan kekhusyuan, nikmat. Maaf, saya angkat sini dikit. Mereka itu kalau kita lihat dalam kisah mereka mau sholat, apalagi kalangan sahabat, gimana cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin nangis waktu selesai wudhu. Kenapa ya Ali? Setiap habis wudhu dia nangis, gemeter. Kenapa kamu? Datang demammu? Ada gejala COVID? Bukan. Aku akan menghadap kepada siapa ini? Ya salam. Bagaikan orang giliran nomor dia akan menghadap pada yang menentukan kerja dia tidaknya. Direkturnya akan ketemu. Bapak, nomor 3 cuma dipanggil Pak. Nomor 1 Pak Juntung. Temu direktur langsung. Waduh. Pak Mahfud. Wah. Gimana Pak Untung? Ditanya dulu kita. Kita gugup banget. Ini setingkat manusia. Saya teringat dulu ada babak pemilihan mubaligh, calon ulama, masih seorang kiai kita masih hidup, Mu'alim Syafi'i Hadzami. Dia minta 40 orang yang boleh masuk. Yang daftar itu melebihi dari 40 orang, dari Jawa Barat, dari Banten. Saya dapat urutan nomor jauh masih nomor 27. Akhirnya 3 hari itu udah. Ngapain di dalam kamar sama kiai itu? Dia menyodorkan kitab, 3 kitab yang banyak. Baca. Coba dia baca lagi. Kalau dia lihat bacanya bagus, oke, menurut nahwu sorobnya, nanti dia nilai, ada buku kecil. Kalau misalnya banyak yang nggak bagus bacanya, ada nilai lagi. Itu waktu kita nunggu akan menghadap kepada seorang kiai besar yang menentukan kita lulus atau tidaknya. Cuman menang pakai sorban doang. Lulus enggak ini kita? Udah dipanggil ustadz di kampung, nggak lulus. Waduh, kita malunya tuh. Nomor 26 Mahfud Abdul Ghani. Udah keringet dingin. Kalau yang ngetes baca kita ini Pak Untung sih, saya insya Allah nggak gugup. Ini baru setingkat manusia.
Ali Zainal Abidin cucu Rasul akan menghadap kepada Allah yang ngatur dunia ini, yang menciptakan jantung yang kita sedang pakai ini untuk nafas. Aku banyak khianat gak di hadapan dia? Gimana sebelum sholat? Kerjaanku bagaimana? Aku malu ini. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau senangi di dunia ini? Nabi menjawab, ju'ila qurratu aini bis salat. Aku salat dan senang. Maka ada salat nafal mutlak, sunnah yang tidak ada kaitannya waktu. Kalau ba'diyah ada kaitan setelah, kalau qobliyah ada kaitan sebelum, kalau witir masing-masing ada kaitan-kaitannya. Kalau salat mutlak itu bebas artinya. Mau berapa rakaat, mau 10, 20, mau 1000 rakaat, itu namanya nafal mutlak. Jadi hobinya sholat, hobinya berkomunikasi pada Allah. Itu malah lain lagi itu. Kita sebelum sampai hobi sholat, sholat wajib aja kita suka ya males, bagaimana yang hobi? Subhanallah. Jadi daripada nganggur, daripada ini baca ini udah serba dia udah duha udah segitu juga. Usolli sunnah paling mutlak kata ini. Dia sholat lagi, dia sholat lagi, bergerak lagi, sholatnya aja bergerak, sehat. Maaf saya ulang lagi, saya dan kita barangkali ada menghadap pada Allah yang kayak handphone kosong, ada apa-apanya. Imam bilang waladhdallin, nyambung juga, amin, misalnya gitu. Habis itu ya salah. Karena mikirin ini. Habis ini makan, enak pakai apa makannya. Ntar resepsi datang ke gedung pakai baju, udah diatur lagi sholat. Saya begitu tuh, kalau jam masih kelihatan insya Allah. Ya Allah, Pak, sholat dulu Pak. Udah yang dijagain ini lauk pauknya di atas meja. Ya dah, tanggung Pak, yuk sholat bareng sama bini kita di kamar misalnya, sholat isya. Itu lauk makan digoreng kan tinggal dulu. Kita lagi sholat, kucing naik ke meja, usung nggak sholat kita? Ayo bayangin coba. Kita lagi sholat, waladhdallin, bini kita yang cantik, amin, bismillahirrahmanirrahim, inna coba, usung nggak sholat kita? Kemana tuh kaitan pikiran kita? Kepada Allah apa kepada lauk pauk yang habis digoreng sama bini kita nanti? Ini nih yang susah ini jemaah. Sinyal kita kadang-kadang naik, pasang, turun. Sholat maghrib di rumah, ketinggalan di ruang tamu dia sholat. Lagi sholat udah 2 rakaat. Assalamualaikum. Anak kita yang salam, ada apa? Bapak ada, lagi sholat. Salam Bapak ya. Nanti selesai maghrib saya lupa bilangin kita mengadakan acara haul wafatnya ayah ya, habis ini ya. Kita lagi sholat dengerin orang undang. Assalamualaikum. Bici hampir sudah. Mana Pak? Diundang tahlilan. Lah dengarlah jadi sholat. Usung nggak gitu? Jadi banyak kita nih handphone yang kelihatannya handphone tapi nggak nyambung di kuping kita. Itu perumpamaan doang jemaah. Ya Allah. Kenapa pertanyaannya? Itu karatan dosanya banyak banget kita. Harus bagaimana solusinya? Banyak ingat mati, jadi bisa segera taubat. Ingat mati, aku malu ngadep sama Allah dalam keadaan salatku bagaimana? Maaf nih ya, kan ada laporan nanti. Kalian sholatnya bagus, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Sholatnya bagus, silakan Pak. Malaikat bilang bagus, ya bagus. Kita di sono nggak disuruh masuk, sini Pak, sebelah kiri Pak. Lo kan saya sholat, nggak sampai kepada Allah Pak. Sholatnya kenapa waktu itu? Masa malaikat di Ka'bah saja? Ya kenapa sholatnya? Nggak sampai, transfer jalan terus, tapi nggak sampai ke rekening saya. Itu yang Nabi mengatakan nanti banyak orang-orang yang bangkrut, bahasa Nabi, bahasa Indonesianya. Banyak ngapes.
Mana haji saya? Mana baca Quran saya? Mana saya ini? Mana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Mana keikhlasan Bapak? Kena siapa saat itu? Kena jadi ustaz biar kelihatan dia rajin sholatnya. Kena jadi pengurus biar kelihatan ada di depan. Kena ini, kena itu masjid Bapak yang buat. Kena ini, kena supaya kata. Ya Allah, itu yang mereka ahli ibadah. Ujung akhirnya kita gimana nih? Husnul apa su'ul itu tuh. Udah kelas 6, udah capek Pak, habis ini SMP Pak ya, kapan berhentinya Pak? Terus 6 tahun lagi, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Coba lihat Pak, nggak lulus Pak. Coba gimana coba? Kalau nilai bener, sekarang kan nilai dikatrol semua, kena gak enak, kena wali murid yang ngasih ini, biar goblok gak ditekin sekarang. Nah, sekarang guru-guru sekarang begitu, kadang kesian. Berapa Pak? Waktu sidang guru 3 orang yang lulus. Siapa Pak? Itu anaknya Pak itu. Lulusin aja lah. Bisa begitu? Ya. Sekarang si pena gampang dibuat. Zaman Pak Haji Ishak masih kecil barangkali benar-benar yang lulus, yang pinter. Zaman saya ngalamin masih tahun itu, yang lulus yang pinter. Satu kelas 50 orang, yang lulus cuma 6 orang, yang lain gabung semua. Bener-bener itu. Malu saya kalau luluskan tapi kualitasnya. Kalau sekarang mah yang gabungnya kopong, masuk. Masa sekelas lulus semua? Itu tuh umpama gitu yang saya akan sampaikan ini ya Pak. Banyak orang apes akhir ayatnya itu, ya Allah. Jadi apa solusinya? Jawabannya ini. Syekh Khalil banyak yang ingat mati. Ini orang dengan dunia ini kita udah lupain mati. HP, nyanyian, lupa dengan harta, lupa gara-gara gendong anak cucu, makan, ada lagi mohon maaf penyakit, dikasih penyakit prek sholat, bukan nama Allah, habis itu apa namanya kita punya HP mati. Padahal kan dilihat kemampuan, lagi sakit mampunya tidur aja boleh, jangan sampai kita punya sinyal mati. Kalau sakit cuma sehari, sakit seminggu 2 minggu nggak sembahyang. Ada lagi sehat nggak sembahyang, jangan lagi sakit. Yang saya ceritain di persahabatan saya kan dapat giliran juga. Yang saya lihat di atas mimbar itu di sop ketiga masih pakai impulsan. Salat itu. Impulsan. Subhanallah. Masih sholat, masih tinggalkan kamar menuju masjid. Masjid kan di ujung sana dekat kamar mayit. Diimpus masih sholat. Di kampung kita nggak diimpus, nggak sembahyang subuh, ada nggak? Nggak diimpus di kampung kita. Hansip, mohon maaf, mundar mandir dari mulai jam 9 sampai nggak sembahyang subuh. Lu sip sembahyang subuh di mana? Pakai sepeda, muter sana, muter sini. Ya Allah, ini jamaah. Jadi orang yang ingat mati itu wajib. Ya, manfaatnya adalah kata Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkali, nama beliau tuh. Muhammad Khalil ibn Abdul Latif Al-Bangkali dari Bangkalan. Habib Usman bin Yahya Al-Betawi dari mana? Betawi. Pak Haji Untung Al-Cipinangi dari mana tuh? Iya. Jadi yang pertama ingat mati, jadi segera taubat ya Allah. Orang kalau joget lagi joget dangdut ingat mati nggak jamaah? Kagak. Nanti kita lihat nih, sebagian manusia lupa mati. Yang kedua,
manfaat ingat mati, wa nasyatu fil ibadah, semangat untuk ibadah. Mungkin ibadah saya subuh terakhir kali, mungkin saya zuhur terakhir kali. Gimana kalau terakhir? Ini seandainya, ini kan saya selalu contoh, seandainya subuh kita terakhir, udah dapat surat dari RT terakhir, mungkin RT dari RW, mungkin langsung dari tanda tangan Israel, sampai salam Pak, Israel ngasih tahu Bapak ini mungkin nanti jam 9 dia sudah akan menjadi mayit. Coba kita, ini terakhir sholat subuh, kita tahu gimana tuh kita aja nih. Habis sholat subuh kita salaman, Pak Zainuddin maafin saya ya kalau biasa, Pak Ishak maafin ya. Mohon maaf ya, kemarin saya pakai sendal Bapak waktu duduk. Loh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Anak kemarin minjem duit kan, ingat nggak? 20.000 bakal. Maafin ya, maafin. Semuanya kita maafin ya. Kenapa? Bapak tumben Pak, kenapa ya? Gua jam 9 mati. Coba, kalau seandainya kematian kita tahu jam 9, pasti itu dari jam 7 kita mau ngeliling saudara kita. Assalamualaikum, salam. Pak, nggak tumben nih, kenapa? Maafin gue kalau punya salah ya, dipeluk. Loh kenapa Pak? Maafin kalau punya salah. Sini, maafin. Kalau punya uang nih, punya maafin. Mungkin paman kalau punya salah maafin. Paman, kenapa paman? Itu, paman mati ntar jam 9. Karena kematian tuh sifatnya nggak tahu. Apa iya? Ini orang-orang ingat mati, ibadahnya rajin. Bagaimana Pak ini kita jam 8 main catur? Enggak, yang main catur. Kita olahraga Pak. Gue mau udah kelar urusan manusia. Gue mau di atas sejadah dari jam 8 sampai jam 9. Apa? Kita jadi nggak ke pasar Gembrong? Ke pasar Gembrong lagi. Gue mau mati. Allah udah menyinggung itu, cuman kita nggak tahu itu. Apa singgungan Allah dikutip oleh ini? Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Ya Allah. Kalla, kalau sekiranya mereka itu ta'lamun, tahu neraka jahanam bakal dilihat, diyakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ilmu yang bikin dia yakin ini, aku udah umur sekian, udah tanda-tanda ini. Dia tahu, orang kalau udah diberikan keyakinan, jangan lagi yang namanya kematian. Neraka jahanam, la tarawna jahim, la tarawnaunnal jahim. Kita keyakinan kita apa iya. Kita berjembat juga kalau pakai apa iya nggak bakal selamat. Jembatannya itu apa namanya itu macam kayak bambu gitu, gede juga sih Pak. Coba kalau yakin bisa punya keseimbangan, Pak, ya jatuhan gitu ya, nyebur dah. Jadi orang yang ingat mati, manfaat kedua adalah nasyatu fil ibadah, dia bakal semangat ibadah. Ya Allah, ya Karim, ini jamaah. Dan yang ketiga, orang ingat mati adalah wa qananatu bil qalbi, jiwanya akan qanaah, cukup. Apa yang kumiliki cukup, nggak panas sama dunia lagi. Gue bakal tinggal semuanya. Mana semakin banyak harta, emang jadi senang kita dikubur. Gimana hartamu itu, anak-anak beres nggak nanti? Gimana mobilmu itu, masih ada lu mah enak, masih yang bayar pajak. Kalau lu udah nggak ada, siapa yang bayar pajak itu mobil begitu banyak? Masih hidup beliau, mobilnya ada 4, mahal-mahal. Dia masih kerja, gampang bayar ini, yang 6 juta, yang 10 juta, yang 30 juta, yang mahal tuh itu. Masih ada si bapak, tanda tangannya masih laku. Nah si bapak meninggal dunia, ayo itu siapa yang bayar? Bini nggak kerja di rumah, anak belum mulai kerja. Siapa bilang orang harta banyak meninggal dalam kubur enak? Kalau ngurusin begitu, belum warisan dipecah-pecah. Kemarin saya nanya sama guru kita nih, Pak Ishak Hasibuan, tentang masalah bagaimana warisan. Loh,
belibet juga itu. Wah, ini begini harus. Kalau orang sekarang mau menunduk dengan hukum Allah, yang kita dapatkan sekarang kalau ada duit di hadapan dia pakai miliaran, pakai hukum Allah, digituin kita. Masa gua yang gede banget punya anak banyak perempuan, gua empoknya, kakaknya, adik gua yang kecil baru SD, bagiannya banyakan dia, dipelototin kita. Ini hukum begini, laki-laki 2, perempuan 1. Nah yang perempuan empoknya, kakaknya itu yang kecil SD. Yang SD dapat 2 bagian, empoknya perempuan dapat berapa? 1. Mendelik mata dia, nggak bisa, umur segini. Ayolah coba lihat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Masuk kubur berhenti dah tuh harta. Siapa bilang kalau yang ngaturnya bisa enak? Kan anak-anak kita, kata orang Betawi, dokoh ama harta. Tahu nggak dokoh? Doyan banget lah. Sembahyang nggak pernah, ibadah nggak pernah, pesantren nggak pernah. Bapaknya ninggalin kontrakan, mobil banyak. Alhamdulillah, bapak mati. Dah, gua kontrakan di situ. Saya cerita begini bukan nggak terjadi. Habis sekarang itu semuanya hartanya, benar-benar. Antara adik nggak negor, bukan adik saya itu Pak Ustaz. Habis, benar-benar habis kekayaannya. Makanya kita waktu nyolatin mayit, kenapa yang keempat itu Allah malah tahrimna ajra wa la tuftinna atau wa la taftinna ba'da. Jangan munculin fitnah ya Allah setelah dia itu tiada. Ayahnya udah nggak ada, dikubur. Kadang-kadang timbul fitnah. Ada yang ngipas-ngipas itu. Itu gimana tuh? Ini gimana tuh? Yalah jual. Ya Allah, jadi orang ingat mati diantaranya qanaah. Alhamdulillah, aku hibahin aja dana ini ya. Ada begitu. Untuk kamu ya, untuk kamu. Tapi kalau bapak meninggal yang ini lagi nih, udah begitu. Kata anak, bapak nggak ngajak, biar beres. Beresin aja dulu. Ini. Enakan selesaikan di mana? Di dunia. Utang saya berapa Pak? Ini Pak kemarin tinggal 200.000. Saya selesaikan sekarang ya. Pak Zainuddin, saya kemarin ceritain kamu di satu ceramah kayak gibah dah gitu. Maafin saya kalau cuma salah. Biasa itu. Enggak, saya minta ridhonya. Baik. Kalau ini yang enggak kita selesaikan, urusan di akhirat susah, sulit. Cari beliaunya itu susah. Selesaikan di dunia deh. Udah kelar, gibah udah minta, udah utang-utang udah kelar dah. Kalau ketemu nanti di sono di akhirat, jadi satu. Dari zaman Nabi Adam umatnya terus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub, jadi satu kayak belatung. Kita bermasalah manusia banyak banget. Selesaikan dulu. Perumpamaan akhirat kan perumpamaan dunia. Paspor udah ada Pak, ada. Visanya udah bisa, udah. Ini saksian udah lengkap, masuk. Bersih dah, silakan. Kayak begitu. Urusan pada Allah gimana jemaah salatnya? Bagus. Utang piutang sudah selesai di dunia. Kata malaikat, ya selesai udah. Menggibah, fitnah memfitnah, jelek menjelekkan udah selesai di dunia. Bagus. Hak-hak dia kepada anaknya gimana? Disampaikan pada isinya udah selesai. Hartanya gimana dah? Ya. Stempel ke malaikat. Bawa malaikat Ridwan, ini dia. Masuk surga. Yang banyak nanti adalah wayantahibul khusama'u, banyak bermasalah sama manusia. Pak Mahfud dulu, waduh, sholat tunggu, tinggal 2 masalah. Wah, kan di akhirat alaihissallahu biahkamil hakimin. Masih ada sangkut paut sama Pak Haji Isa. Loh, enggak Pak, pernah enggak minjam sesuatu belum diganti? Lah saya kelarin dulu, Pak Isa kan dia mencari dulu. Nanti kalau beliau redho ada stempelnya.
Kira-kira begitu contohnya. Saya harus nyari ke Pak Ishak. Kalau nyari secipinang enak. Ini Pak Ishak nggak kenal saya, Pak. Kita tanya sama umat Nabi Isa, kita tanya Nabi Harun, kenal Pak Ishak nggak? Saya nggak kenal, Pak. Nabi Ishak saya tahu. Ishak ya sebuan saya nggak tahu. Cuma tanya besok tanya. Nyari minta ridhonya doang. Kalau ketemu enak. Ya Allah, emang kenapa Pak? Pak Mahfud tinggal masuk surga ini doang Pak. Sholat oke ini. Saya punya salah Bapak. Salah apa? Tadi Ustaz Zainul ini baca tuh. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tadi kan ada baca cerita. Ada penulis malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Subhanallah. Catatannya enggak Pak kali ini? Ada catatan Pak dari malaikat atid. Bapak gini-gini. Oh gitu. Minta redonya dulu. Kalau ketemu di sini gampang. Kenapa itu mayat? Ini kena baca bicara mayat. Kenapa itu mayat belum diangkat dulu? Minta redonya dulu. Jenazah itu udah kurung batang di sini. Barangkali saya punya ayah, punya salah, punya utang piutang. Mohon dimaafkan dan diselesaikan kepada keluarga. Saya akan siap. Bila bapak mungkin kawannya yang saya punya orang punya utang, adukan kepada saya sebagai anak pertama. Ini adik saya kedua, silakan. Kita setuju semuanya, iya, saksikan berangkat. Tapi kalau ada yang mungkin bapak punya utang 3 miliar, malu. Zaman Nabi dulu jangan angkat dulu. Jangan diangkat dulu. Siapa di antara kalian yang bawa uang? Ayo urunan. Baca tuh hadis bagaimana tentang masalah utang piutang. Itu bukan satu kehinaan, itu jujurnya itu menyelamatkan si mayit. Oh dibanggain begitu. Cuman kalau kita di zaman sekarang katanya, lu gak punya pikiran lu, ntar lari tempat itu celah. Dia jangan sampai di alam barzah bermasalah. Urunan akhirnya, ada yang bawa 20 ribu, ada yang 50 ribu. Gimana itu yang diutangi udah selesai? Dulu Pak, selesai Pak, udah redo kan? Redo. Ada lagi nggak? Nggak. Ayo angkat jenazahnya. Kalau urusan sama Allah mah ya Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang sulitnya masalah hablum minan nas kita sama kita ini. Dan yang disepelekan hablum minan nas sekarang ini. Bagaimana koruptor? Berapa miliar, jutaan mereka ngambil duit orang yang tanpa direstui dan disetujui. Ya Allah, kita bukan ininya. Itu setuju mereka. Maaf ini itu menguatkan aja. Saya nggak baca semua jadinya. Ada seorang ustadz di kuburan ngimpiin, kan saya ulang di sini. Sampai salah sama tetangga gue ya. Kenapa? Gue dikubur bermasalah. Yang lain udah bagus. Kenapa ustadz? Gurunya yang meninggal. Aku pernah kesulitan, di gigiku itu ada makan daging nyempil gitu. Aku nyodoknya itu dulu kan nggak ada sodokan kayak sekarang di warung. Pagar dia aku ambil sedikit untuk nyodokin. Minta maaf, minta ridhonya. Mimpi habis subuh, dia nangis, ya Allah. Dia buru-buru ke rumah jam 7. Bang, guru kita kan meninggal kan? Iya, 3 hari lalu iya. Gua mimpi tadi bang. Mimpi apa? Almarhum, ya Allah. Gua nggak kemari, gua habis nangis bang. Kenapa? Dia minta maaf. Lah, salah apa guru gua? Dia bermasalah di alam barzah. Dia minta ridhonya. Nggak salah guru gua. Dia pernah ada keselip, dia punya gigi waktu di dunia. Dia ngambil pagar dikit untuk nyodok itu. Yang keselip itu. Dia minta ridhonya. Ya Allah, dia nangis. Guruku jangan lagi segitu. Serumah aku ini pagar, aku ridho untuk dia. Terus gini doang. Maha adil kau ya Allah. Impian setelah 40 hari tapi alhamdulillah. Itu sedikit pagar. Bagaimana sendal orang, bagaimana duit orang, bagaimana mangga yang diambil sama orang. Ya Allah. Bagaimana motor yang dibawa, bagaimana kotak amal dibawa, kotak amal. Sabar gledek emang itu. Mana itu kotak amal di musola? Itu kalau bukan iblis yang bawa kotak amal. Di musola saya ada amal, kotak amal di depan. Lalu dulu yang mau dibuka besok ngeblak. Kalau itu dengan
Agak ada sisain yang recehan, ada mungkin 300 perak. Subhanallah, ini maling kalau bukan iblis yang ngambil ini. Kotak amal musola, subhanallah. Hablum minan nas itu masalahnya. Jadi jamaah, ini salah satu ungkapan saya baca kitab. Wah, cakep ini jamaah. Belum semua yang saya bahas. Nah, insya Allah besok Sabtu akan datang kita berada di penghujung 2022. Ya, jadi itu mungkin tanggal 31 ya. Minggu besok, Sabtu besok, gitu. Nah, kita di sini, ya ala kadar kita baca doa, kita zikir. Mudah-mudahan yang harus kita makan dan kita ngopi itu awal bulan. Saya minta pengurus nanti dimajuin aja dah akhir bulan. Jadi besok kita ngopi, bisa baca akhir tahun supaya kita tergolong orang yang ingat mati aja dah. Ya, ingat ini malam akan datang, minggu akan datang, itu malam orang pesta poranya lupa sama Allah. Kita merenungkan nafsi kita ini, Allah berikan panjang umur untuk ibadah, kita bersyukur pada Allah. Jadi malam Sabtu besok itu akhir tahun kalau nggak salah tuh. Ya. Jadi ada Ustaz Zainuddin sebagai pengurus, harusnya kan awal bulan ngetehnya. Jadi dimajuin di akhir bulan besok 31 Desember. Saya kira cukup dah jamaah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.